Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, sebelum lanjut ke cerita, Mimin mau memberitahu thank you kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel Mimin. Akhirnya bisa mencapai 1000 subscriber. Dan doakan semoga channel Mimin bisa lolos monetisasi. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke cerita. Zen tersenyum saat melihat wajah Gia yang sedang tertidur. Ia bangga saat mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang pertama yang menjamah Gia, kekasih dari adik tirinya. Malam itu, Zen tak melepaskan Gia. Ia melakukannya saat keadaan Gia dalam keadaan tidak sadar. Gia kehilangan kesadarannya tepat pada saat Zen mendorongnya ke ranjang. Zen yakin setelah ini Gia akan mengandung benihnya tanpa sepengetahuan siapapun. Seminggu sebelum terbang ke Indonesia, Zen menyuruh OB untuk mencampurkan obat penyubur kandungan ke minuman yang dipesan Gia. Tujuannya tentu saja Zen ingin membuat Gia mengandung benihnya agar pembalasannya bisa lebih sempurna. Setelah puas memandang wajah Gia dan puas berkutat dengan pikirannya sendiri, Zen pun membaringkan diri di sebelah Gia dan mulai memejamkan mata. Kita berganti ke tempat yang berbeda. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, akhirnya Zidan pun tiba di Bali. Ia sudah tak sabar untuk bertemu sang kekasih. Di dalam pesawat, dia sudah merangkai kata untuk melamar Gia. Bahkan tak henti-hentinya ia melihat cincin berlian yang sudah ia siapkan untuk Gia. Membayangkan bagaimana reaksi Gia saat ia melamarnya. Saat tiba di pintu kedatangan, dua orang berpenampilan formal menghampirinya. Tuan Zidan, sapa salah satu orang yang menghampirinya. Kami akan mengantar Anda ke hotel tempat Anda akan menginap. Kening Zidan mengkerut bingung saat melihat dua orang berbicara dengan bahasa Rusia menghampirinya. Apa kalian suruhan Zen? Tanya Zidan. Ya Tuan, silahkan ikuti kami. Mereka pun mengambil alih koper kecil yang di bawah Zidan, lalu berjalan di belakang Zidan. Setelah menelusuri lorong dan memeriksa nomor kamar, akhirnya Zidan sampai di depan kamar yang ditunjuk oleh dua orang yang mengantarkannya tadi. Baru saja tangannya mengayuh ke udara, berniat mengetuk pintu. Ponsel di saku jaketnya berbunyi. Zidan menghentikan gerakannya yang akan mengetuk pintu. Ia merogoh saku jaketnya untuk mengambil ponsel dan melihat siapa yang menghubunginya. Ketika dia baru saja sampai dan mengaktifkan mode luar negeri, matanya terbelalak saat melihat foto yang baru saja dikirimkan oleh seseorang.
Rahangnya mengeras saat melihat Gia dan Zen sedang berpose tidur tanpa sehelai benang pun. Tanpa pikir panjang, Zidane langsung menendang pintu di depannya. Zen dengan sengaja tak mengunci pintu agar Zidane lebih mudah masuk. Brak! Dia langsung terbangun. Dia menjerit saat ia tak memakai sehelai benang pun. Dan yang lebih membuat dia terkejut, Zen berada di sampingnya dan dalam kondisi yang sama seperti dirinya. Saat masuk ke dalam kamar, ia langsung melihat kekasihnya satu ranjang dengan kakak tirinya. Rahangnya mengeras. Amarah Zidane berkobar hebat. Tanpa pikir panjang, Zidane langsung berjalan ke arah ranjang dengan mata menyala. Tanpa basa-basi, ia langsung menarik lengan Zen yang tengah berpura-pura tertidur. Dengan satu gerakan, Zidane menggulingkan Zen ke lantai. Ia langsung menindih tubuh kakak tirinya dan langsung menghajarnya. Buk, 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 buk. Selama ini aku sudah banyak mengalah padamu. Aku menuruti semua perkataanmu. Apa itu semua tak cukup untuk membuatmu senang, Zen? Teriak Zidane dengan lantang. Amarah berkobar dalam dadanya. Dia terus menghajar Zen dengan membabi buta. Zen dari tadi sengaja tak melawan. Akhirnya menggulingkan Zidane. Kini giliran dirinya yang menindih Zidane. Setelah menindih tubuh adiknya, Zen pun membalas serangan Zidane. Apa kau pikir aku tidur dengannya karena kehendakku, ah? Teriakan Zen tak kalah lantang. Kekasihmu sendiri yang datang kepadaku dan menawarkan tubuhnya. Jika aku merebutnya darimu, apa masuk akal dia tidur dengan nyaman di sebelahku? Teriak Zen lagi. Dia dengan tega memfitnah Gia. Seketika Zidane terdiam, tak berusaha melawan lagi karena mendengar tuduhan Zen. Wajah Gia berubah pucat saat mendengar Zen memfitnahnya. Gia langsung memakai dalaman gaun yang semalam dipakainya. Ia pun turun dari ranjang dan berjalan dengan terseok-seok. Saat Gia akan menghampiri Zen dan Zidane yang sedang saling serang. Saat itu juga Zidane menggulingkan tubuh Zen. Ia pun bangkit dari berbaringnya. Zidane menghapus sudut bibir yang berdarah dengan tangannya. Zidane, ini tak Plak! Satu tamparan mendarat di pipi Gia. Emosi yang dirasakannya membutakan hatinya. Gia tersentak kaget saat Zidane menamparnya. Tangisnya luruh. Ia tak menyangka lelaki di depannya ini bisa menamparnya. Zidane, lirih Gia dengan terbata-bata. Melihat ke arah Zidane dengan berderai air mata. Dasar sensor guys. Kau begitu menjijikan. Dasar jalan hina. Teriak Zidane di depan wajah Gia. Tak cukup sampai menghina Gia.
Zidan mengambil kotak cincin dari saku jaketnya, lalu melemparkan ke tubuh Gia. Setelah itu, Zidan berbalik dan meninggalkan Gia bersama Zen. Hidup Gia hancur, dan dua kakak beradik itulah yang menghancurkan semuanya. Seketika tubuh Gia ambruk di lantai. Dia menangis sejadi-jadinya. Ia memukul-mukul dadanya. Kemarin semuanya baik-baik saja. Kemarin senyum masih membingkai wajah cantiknya. Kemarin ia masih mempunyai mimpi. Tapi hari ini semua hancur. Zen yang sedari tadi melihat amarah Zidan pada Gia menyunggingkan senyum. Ia berhasil menjalankan rencananya. Zen pun kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar yang ditempati Gia. Ia sama sekali tak peduli dengan Gia yang sedang terpukul karena tingkahnya. Setelah sekian lama menangis, Gia meringkuk bagai anak kecil. Jiwanya hilang, hatinya patah. Semua sudah berakhir baginya. Gia menatap ke depan dengan pandangan kosong. Tapi air mata tak berhenti membanjiri wajahnya. Dan darah terus mengalir dari pergelangan tangannya. "Ibu, tunggu aku." Lamat-lamat pandangan Gia mulai mengabur. Dia langsung memejamkan matanya. Gia kehilangan kesadarannya. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ngomong-ngomong, thank you sudah mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Oke guys, saya Mimin. Bye bye. Jangan baper.